Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa dengan kami ya. Ini Ya. Siapa nih namanya Teh? Ambar, Teh Ambar. Mewakili apa nih? komunitas jurnal astral. Oke, komunitas yang heboh lagi viral ya. Ya, Yang komunitas viral sekarang katanya. sedang membuka kesempatan sebanyak-banyaknya buat orang supaya bisa astral gitu ya. Oke. Gratis? Gratis. Gratis. Full gratis kalau yang online ya. Full gratis. Oke. Hanya lewat Telegram. Oke. Teman-teman sekalian, kenapa hari ini kita hadir? Karena pada kesempatan video ini kita akan memberikan materi yang sangat penting yang membangun nanti banyak prosesi latihan kita ke depan di jurnal astral, gitu ya. Di bulan Juli ini kan banyak acara ya, Teh ya. Ya. Oke, mulai dari Retrace dan teman-temannya. Nah, video ini akan berhubungan dengan acara kita tanggal 19 ya? 19 jurnal 19. astral training Dan 20 ya. akselerasi. Nah, jadi ada yang baru nih Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu di bulan Juli ini, yaitu akan ada materi latihan khusus olah nafas hawa panas yang akan menggabungkan dari hawa panas ini dengan energi astral. Nah, ini menggunakan teknik latihan yang hari ini akan kita sampaikan ke teman-teman. Jadi ini bagian yang sangat penting ya. Karena nanti misi-misi di bulan Agustus, Iya. September ke sana akan pakai dorongan dari hawa panas plus astral ini. Oke ya? Jadi mulai diperkenalkan. Mulai Juli. diperkenalkan, gitu ya. Jadi, sebenarnya ya diceritain dulu ya kenapa Boleh, ada boleh, latihan. Itu kenapa ada latihan hawa panas? Karena kelemahan dari astral itu, orang-orang yang sering astral itu fisiknya Suka tekor gitu suka ya, tekor lah lemes kalau apa gitu ya. lemes atau gimana. Makanya kita kasih sekarang caranya buat ngisi lagi kayak gitu. Jadi lebih powerful gitu ya. Powerful. Oke. Dan nanti ada misi rahasia yang bulan depan mungkin pada tahu ya harus ngapain ya. Ada hubungannya sama pembentukan 5 zentra itu ya? Ada. 5 zentra. Nanti diceritain. Kemarin ada pembentukan 5 zentra, terus nanti harus gimana ya. Nah, ada di video lain ya, Ada di nanti video lihat video. Oke, jadi teman-teman sekalian, mari kita mulai. Hari ini izinkan saya Ashari akan membantu teman-teman memahami dua prosesi latihan. Yang satu itu adalah latihan untuk hawa panas dan energi astralnya. Kedua adalah pemanfaatannya. Ini nyambung ya. Jadi tapi dua section yang berbeda gitu ya. Oke, kita mulai dari section pertama, yaitu section untuk berlatihnya ya. Siap, Oke. mundur ya. Siap, dadah Teh Ambar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat, selamat berjumpa dengan saya Ashari. Hari ini saya mewakili Teh Ambar dan teman-teman tim belakang layar dari Jurnal Astral untuk memperkenalkan dua teknik latihan yang menggunakan olah nafas. Jadi kalau kita tahu sebulan yang lalu kita mulai Jurnal Astral, kita tidak memakai nafas secara spesifik. Hari ini akan diperkenalkan latihannya seperti apa yang akan melejitkan kemampuan olah nafas kita ya. Artinya menghasilkan energi hawa panas yang cukup agar latihan agar kombinasi antara hawa panas dan astralnya semaksimal. Yang akan diperlukan untuk misi-misi yang akan segera teman-teman tahu di bulan Agustus dan seterusnya. Oke. Yang pertama akan disampaikan adalah teknik latihan gitu ya. Teknik latihan ini bedanya apa dengan pemanfaatan gitu ya. Nah, jadi teknik latihan ini bisa dilatih kapan saja. Sedangkan nanti teknik pemanfaatan itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena latihan kita akan langsung dikombin dengan energi astral yang menggunakan bantuan dari relay energi ya. Kita udah tahu banget, kita saat ini punya banyak relay energi yang siap selalu membantu kita buat memanfaatkan latihan. Tapi ingat, ikuti SOP, jangan sampai teman-teman latihan di luar SOP yang sudah ditentukan. Semuanya dibuat ada maksudnya. Oke, kita ke materi pertama, yaitu bagaimana kita berlatih untuk energi hawa panasnya. Oke, ini akan berat, tapi teman-teman harus paksain supaya nanti terbiasa. Oke ya, saya mundur sedikit. Oke. Posisi yang teman-teman harus ambil pertama adalah posisi sila. Posisi sila berbeda dengan posisi sila biasa. Kalau biasa kan begini nih ya, si pahanya ngangkat. Kalau ini pahanya nempel. Tangan kiri, kaki kiri masukin ke dalam, kaki kanannya di depan. Nempel posisinya. Ya, ini yang pertama posisi.
Kedua, posisi punggung harus wajib tegak. Kenapa? Karena kalau kita posisinya tegak, maka nafas perut kita akan lebih optimal. Kalau kita bungkuk, perutnya ketekan, titiknya nanti beda. Ya, jadi posisi pertama adalah teman-teman posisi sila, nempel, gitu ya. Kemudian tegak. Tangannya awal pertama, teman-teman temukan masing-masing jari. Ya, jadi ujung-ujung jari bertemu, taruh di depan seperti ini. Buat ada rongganya. Ya, jadi buat ada rongganya, tidak nempel, ada rongganya. Posisi ambil di sini. Ya, posisi latihan ini menggunakan 2 nafas. Nah, kita ngobrol nafas dulu nih. 1 nafas perut dan 1 lagi nafas diafragma. Oke, nafas perut itu simple banget, teman-teman. Tarik langsung buang. Ketika tarik, kembungkan perutnya secara maksimal. Setelah penuh, buang pelan-pelan sampai benar-benar habis. Ya, kuncinya adalah di sampai benar-benar habis. Baru boleh tarik lagi pelan-pelan. Tarik, buang, kembungkan perutnya saat tarik, buang, kempesin. Ya, cari iramanya. Ya, nanti teman-teman akan terbiasa. Kalau awal-awal susah, wajar, semua juga harus dimulai. Ya. Jadi ambil posisi seperti ini, teman-teman, nafas perut. Ya, ulangi lagi tekniknya, tarik lewat hidung. Kembungkan perutnya secara maksimal. Setelah kembung maksimal, buang sampai habis, benar-benar habis, kempes perutnya. Setelah itu baru boleh tarik. Ya, itu nafas perut. Ya, notes itu nafas perut. Nafas kedua yang kita pakai adalah nafas diafragma. Nah, kita langsung ya 2 ini kita di awal supaya nanti pas gerakan gampang. Nafas diafragma hitungannya adalah tarik, tahan, dan buang. Tarik, tahan, dan buang. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Ya, tarik, tahan, buang, tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Ketika menarik, kembungkan dada dan perut bersamaan. Tahan dulu, buang, kempesin bersamaan. Tarik, tahan, buang. Gitu ya, tarik, tahan, buang. Masuk hidung, keluar mulut. Ya. Jika teman-teman belum punya pengalaman berlatih sebelumnya, maka teman-teman harus latih dulu 2 nafas ini. Perut, kemudian diafragma. Setelah mau selesai latihan, perut lagi. Jadi latihan pertama kalau teman-teman baru adalah teman-teman posisi diam aja dulu seperti ini. Tangannya tempelin, jari-jarinya nempel, bentuk rongga. Kemudian nafas perut. Mau berapa, Kang? Boleh, mau 5 menit boleh, 10 menit boleh, bebas. Gitu ya. Mau, Kang, saya hitungannya nafas 20 nafas boleh gitu ya, 5 nafas boleh, yang penting dilatih ya. Nafas perut, diafragma, terakhir harus nafas perut lagi ya. Semua latihan dimulai dengan nafas perut dan diakhiri oleh nafas perut ya. Oke, itu yang pertama. Nah, jadi teman-teman, saya ulang lagi, yang belum punya dasar nafas maka latih dulu itu. Ini latih dulu. Oke. Selanjutnya asumsinya teman-teman sudah rada kebayang nih nafasnya ya. Jadi teman-teman udah tahu nafas perut dan sudah tahu nafas diafragma. Maka gerakan latihan kita ada 2 gerakan saja. Satu yang ini dan satu lagi gerakan tambahan, diulang-ulang bolak-balik. Ya, diulang-ulang bolak-balik. Oke. Gerakan pertama, teman-teman harus nafas perut ketika posisi duduk. Ya, ini posisi duduk nafas perut. Posisi kita berapa lama, Kang? Ini bisa 10 kali, 5 kali, bebas gitu ya. Silahkan atur sendiri sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Posisi kedua yang kita ambil adalah posisi up gitu ya, push up tapi bagian up-nya. Tangan tidak boleh lepas. Jadi selama berlatih selalu nempel. Jadi dari sini kita udah nafas perut nih, mau ganti ke nafas ke gerakan berikutnya, maka ganti nafas ke diafragma, posisi tangan langsung tempel di sini. Lihat tetap ada jaraknya ya, tempel di sini. Posisi naik di atas, lurusin badannya. Ya, yang teman-teman harus perhatikan adalah posisi si tangan ini, jangan di depan. Ini di depan, gitu ya. Jangan di bawah, ini di bawah. Tapi dia lurusan si bahu, ya. Jadi teman-teman posisinya
tangan sejajar dengan bahu yang di bawah. Jadi set ambil di sini. Kang, saya awal-awal susah, berat di sini, kakinya buka yang lebar. Kang, saya udah lumayan nih, kakinya rapetin. Ya, posisi di sini berapa lama? Terserah. Mau 3 nafas boleh, 5 nafas boleh, terserah. Mau 1 menit boleh, 3 menit boleh, silakan sesuai dengan masing-masing. Ya. Apa yang teman-teman harus lakukan di sini adalah nafas diafragma dan rasakan hawa panas di punggung. Kang, sebelah mananya punggung? Dimanapun, yang penting dirasain. Setelah oke nih 3 kali selesai, nafas berikutnya teman-teman mau duduk lagi ke posisi awal. Tangan tidak boleh lepas. Posisi duduk lagi langsung dirubah jadi nafas perut. Jadi pas duduk perut, pas posisi push up, diafragma. 3 kali perut lagi, diafragma lagi. Begitu diulang-ulang. Ya. Posisi teman-teman mulai latihan adalah posisi sila, nafasnya perut. Posisi akhir teman-teman latihan adalah posisi sila, nafasnya perut. Ya, di tengah-tengahnya ada tadi diafragma. Oke, ini adalah latihan kita untuk memanfaatkan memadatkan si hawa panas mengkombinasikan dengan astral. Ini sangat diperlukan nanti, ya, karena nanti dari gerakan ini nyambung ke pemanfaatan si hawa panas untuk astralnya, yang nanti akan sangat berguna. Ya, jadi teman-teman, di video ini adalah penjelasan tentang bagaimana kita berlatih, gitu ya. Cuman 2 gerakan, saya ulangi lagi. Posisi sila, nempel bawahnya, kaki kiri di dalam, kanan di depan. Tangannya selalu nempel ujung-ujung jarinya. Buka, kasih rongga, ada rongganya. Sini, set. Setiap sila kita latihannya nafas perut. Apa yang dirasakan, rasakan saja di perut. Ya, kalau punggungnya tegak, titiknya benar. Kalau punggungnya bungkuk, titiknya nanti meleset. Ya, tetap tegak. Kang, berapa? 5 kali boleh? Boleh, silahkan 5 kali. Setelah 5 kali, ambil posisi push up. Ingat, posisi telapak tangan di bawahnya langsung bahu, kakinya buka. Kurang jauh. Hap, buka gitu. Tek. Atau rapet pun lebih bagus. Ya. Kang, di sini berapa? 3 nafas boleh. Setelah 3 nafas, langsung ke sila. Dan langsung lagi nafas perut, tangan tidak boleh lepas, ya, selalu nempel full. Habis, Kang, saya masih kuat, mau lagi, ulang lagi, silahkan diulang sesuai dengan target masing-masing. Setelah itu nafas perut, rasakan di perut energinya. Setelah itu selesai, ya. Ini adalah gerakan yang bukan jurus ya, pola gerakan yang pertama untuk tadi ya, menguatkan hawa panas sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk misi-misi kita di bulan-bulan berikutnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Ya. Latihan yang tadi itu bisa dilatih kapan saja, di mana saja, bebas, ya. Nah, latihan kedua ini sedikit berbeda karena kita akan pakai energi dari relay-relay yang sudah disiapkan. Apakah relay ini selalu on? Tidak. Maka ini adalah latihan yang khusus. Ketika teman-teman mau berlatih, maka teman-teman harus memastikan relaynya on dulu, gitu ya. Gimana Kang relay on? 1, bisa ketika event bersamaan, kan nanti dikasih tahu ya, relaynya sedang on, ayo berlatih. Atau ada mekanisme, misalkan teman-teman punya 20 orang nih, Kang, kami mau berlatih. Nanti japri ke Teh Ambar sebagai adminnya, gitu ya, atau langsung di grup. Nanti begitu kita siapkan, kita on, baru teman-teman berlatih yang metode kedua ini. Ya, ingat ya, harus ketika posisinya sedang on. Kang, kalau saya latihan posisi sedang off, bagaimana? Maka teman-teman akan secara paksa ngambil energi dari relay, gitu ya. Dan itu sangat-sangat tidak kami sarankan, gitu ya. Oke ya, yuk kita lanjut ke materinya. Oke, anggap teman-teman tidak berlatih yang tadi dulu, ya, tapi teman-teman full dari biasa langsung latihan. Maka ketika teman-teman tidak berlatih kayak tadi duluan, maka teman-teman ambil posisi sila seperti ini, tangannya dibuka dulu. Ya, posisi pertama tangannya dibuka dulu.
latih nafas perut. Ya, nafas perut, tarik, langsung buang, pas tarik kembungin perutnya penuh, terus kempesin perutnya. Apa yang dilakukan di sini adalah rasakan di titik yang perut. Ya, kalau tegak lebih mudah, kalau bungkuk nanti meleset, maka tegak punggungnya. Rasakan hawa panas di area perut. Kan saya belum kerasa hawa panas, biasanya ada padat-padat, gerenyam-gerenyam yang kerasa di perut, gitu ya. Rasakan itu. Berapa kali nafas? Tidak, patokannya bukan nafas, tapi sampai terasa. Ya, nafas perut. Ini kalau teman-teman mulainya tidak berlatih awalnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah berlatih dari awal, gitu ya, sebelum mau relaynya di on, teman-teman sudah latihan dulu tuh yang gini, set. Berarti kan posisi terakhir di sini, gitu ya. Maka teman-teman langsung rasain energinya, posisinya tetap tidak boleh lepas sih tangan, gitu ya. Jadi ini kunci banget ya. Tangan tidak boleh lepas ketika berlatih, ya. Kalau dari awal teman-teman di sini, kalau dari melanjutkan dari latihan, teman-teman langsung ke sini, ya. Oke, kita anggapnya adalah dari nol tidak berlatih duluan. Maka teman-teman dari sini tegak punggungnya, posisi silanya benar, rasakan dulu di perut, ya. Rasakan dulu di perut. Setelah terasa, ya, kalimatnya setelah terasa di perut, maka teman-teman rasakan di punggung bagian bawah, pertemuan antara tulang ekor sama ini ya, sama pinggang, ya, titiknya di situ. Nanti akan ada, kita kasih ilustrasi gambar 5 titik yang teman-teman harus fokuskan. Ketika ngerasain tulang punggung, maka tangannya baru ditempel seperti tadi, ya, jari-jari saling ketemu, kasih rongga, taruh di sini. Mulai sini tangan nggak boleh lepas, ya, harus selalu bersentuhan, nempel, ya. Oke. Ketika di sini masih nafas perut, teman-teman rasakan dulu yang energi di tulang dekat-dekat tulang ekor, pertemuan antara tulang punggung dengan si pinggang, ya. Nanti kalau teman-teman rasakan akan ada hawa yang merambat dari bawah ke atas, gitu ya. Rasakan itu, ya, rasakan si energi yang merambatnya itu. Kita tetap nafas perut, tapi fokus kita sudah merasakan si energinya, baik itu hawa panas maupun kepadatan maupun gerenyam-gerenyamnya, gitu ya. Nah, pada posisi ini teman-teman berniat untuk terkoneksi dengan relay, berniat untuk terhubung dengan relay, ya. Oke ya, teman-teman di sini fokus konsentrasi nafas perut, udah siap-siap, gitu ya, udah kerasa di perut, maka begitu begini, tempelin teman-teman niat terkoneksi dengan relay. Rasakan rambatan energi di punggung. Bagusnya 5 titiknya terasa jelas. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, yang penting rasakan di seluruh tulang punggungnya. Kalau enggak kerasa di tulang punggung, mungkin teman-teman kerasanya di depan. Tetap lurus gitu ya, di meridian tubuh kerasa ada padat-padat atau gerenyam-gerenyam atau hangat-hangat, itu pun oke, ya. Rasakan sampai benar-benar terasa. Ketika sudah terasa, maka masuk fase berikutnya, ya. Fase berikutnya adalah teman-teman rasakan di rongga antar telapak ini, ya. Jadi tadinya kita ngerasain di perut, kita ngerasain di tulang punggung sambil niat terkoneksi dengan relay. Setelah terasa di punggung, rasakan di tengah-tengah rongga antar telapak, gitu ya prosesnya. Nanti pasti kerasa gerenyam-gerenyam kah, padat kah, panas kah, bola energi kah, rasakan apapun itu, ya, sampai terasa benar-benar nyata. Punggung tetap tegak, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah terasa, nih ya, setelah terasa, teman-teman ambil posisi seperti ngambil air. Nah gini, tek gitu, ya. Jarinya boleh ada beberapa yang lepas, nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting harus tetap terkoneksi. Yang mana? Yang ujung telunjuk dan ibu jari, ya, gitu ya. Yang lain nanti terlepas, nggak apa-apa, ya. Jadi dari sini ambil seperti ngambil air,
gitu ya. Tetap ada rongganya, antara jempol ada rongga juga. Ya. Dari sini terasa dulu, ambil, naikin ke atas, ujung ibu jari tempel di pertemuan antara dua alis. Tek seperti ini. Kalau dari samping, ya. Teman-teman kan duduknya begini, tegak gitu ya. Dari sini. Udah kerasa nih, harus kerasa dulu di antara telapak ya. Terus ambil kayak ngambil air, naikin ke sini, ibu jari tempelin. Tek gitu. Posisinya rongga yang antar jempol ini dekat dengan mulut. Ya. Ulangi ya, dari sini ambil set, tempel, dirasain terus, set, masuk ke program. Nanti setiap latihan ada programnya, misalkan program untuk terapi jarak jauh gitu ya, program untuk A, untuk B, untuk C gitu ya. Nanti akan ada tekniknya, setiap latihan akan berbeda, ya. Maka teman-teman saat di sini ini yang bagian paling penting adalah kita akan memprogram energinya. Maka, saya ke depan lagi ya. Pas saat di sini, teman-teman misalkan ya, hari ini kita akan charging A gitu ya, misalkan dorval kah, apa misalkan charging tower kah, atau charging apalah gitu ya. Nanti akan ada niatnya. Maka ketika di sini teman-teman niatkan untuk melakukan itu, misalkan ya charging dorval misalkan gitu ya. Maka teman-teman niatkan energi ini untuk mencharging dorval. Pikiran, niatkan seperti itu, ucapkan. Jadi secara verbal diucapkan, gitu ya. Silakan misalkan muslim, bismillah gitu ya. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, energi ini akan digunakan untuk terapi jarak jauh misalkan gitu ya. Niatkan. Kemudian tangannya dorongkan ke depan seperti ini, gitu ya. Posisi tangannya tetap nempel antara minimal ujung ibu jari dan jempol minimal nempel. Gini boleh, silahkan. Yang penting harus nempel. Ketika mendorong dari sini, nafasnya nafas dada. Ya, nafas dada tuh apa Kang? Seperti diafragma, tarik, tahan, buang, masuk lewat hidung keluar mulut, cuman yang kembung dan ngepes dada. Tarik, kembungkan dada, buang, kempesin dada, gitu ya. Set di sini. Fokusnya apa ketika di sini? Fokusnya adalah merasakan energi di segitiga tangan ini. Nanti energinya akan berputar dan akan terasa. Putarannya adalah dari tangan kanan ke tangan kiri lewat atas. Ulangi ya. Kanan ke kiri lewat atas. Kanan ke kiri lewat atas. Maka teman-teman rasakan si putaran energi di arah itu. Ya, sampai selesai. Kang, kapan selesainya? Selesainya adalah nanti teman-teman bisa ngerasain sendiri energinya makin memudar, ya, makin melemah, kayak udah selesai gitu. Maka setelah selesai, tarik lagi nafas perut, tangannya taruh dibuka di samping seperti posisi di awal. Fokuskan pada nafas perut, maka latihan selesai. Gitu ya. Saya ulangi ya, supaya gerakannya dulu kebayang. Pertama nafas perut, kumpulkan energi di perut, rasakan. Setelah terasa, mulai niatkan terkoneksi dengan relay, tangannya kumpulin, pikiran perasaan merasakan di tulang punggung bagian bawah, pertemuan antara tulang punggung dengan pinggang. Rasakan energinya merambat ke atas. Kalau bisa kerasa 5 titik bagus, minimal rasakan di tulang punggungnya seluruhnya nggak apa-apa, atau dari depan badan juga nggak apa-apa. Setelah terasa, maka sudah siap teman-teman. Masih gerakannya sama, posisinya sama, salurkan ke rongga antara dua tangan sampai terasa ada energi di situ yang memadat, panas gitu ya, atau grenyam-grenyam, rasakan ya. Karena nanti akan terkoneksi dengan relay, rasanya akan beda ya dengan latihan biasa tanpa terkoneksi. Nah, setelah dari sini kerasa banget, teman-teman ambil kayak ngambil air, naikin ke atas, gitu ya. Tempelkan ibu jari di tengah-tengah alis. Programkan sesuai dengan program latihan.
pikiran dan ucapan sama, pikiran mikirin hal yang sama, ucapkan secara lisan, kemudian nafasnya ganti nafas dada, dorong ke depan, fokus ke energi di segitiga tangan. Putaran energinya adalah kanan ke kiri lewat atas sampai energinya memudar. Atau latihannya sudah selesai, maka teman-teman langsung ke posisi awal lagi, latih nafas perut gitu ya, sampai selesai. Titik fokus tetap di perut bagian bawah gitu ya, karena nanti nembaknya ke kundalini, tempat kita nyimpen storing energi kita gitu ya. Itu mungkin teman-teman tentang 2 materi latihan yang sangat penting. Nanti kita akan bikin penjelasan detailnya tentang ini, tapi minimal video pertama ini bisa jadi bahan teman-teman untuk mulai berlatih ya. Jadi sebulan perjalanan JA ini akan terus ada ada misi-misi gitu ya, yang teman-teman hanya akan bisa ambil misi itu jika kemampuannya cukup. Nah, ini adalah cara untuk mengupgrade kemampuan kita dengan cepat dengan cara mengcombine antara energi astral dan energi hawa panas gitu ya. Mungkin segitu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan disebarkan videonya, latih gitu ya. Ingat, yang boleh dilatih adalah secara mandiri yang itu ya, yang ada push up-nya gitu ya. Tapi kalau energi terkoneksi dengan relay, teman-teman harus koordinasi dulu sama tim supaya towernya di-on-kan gitu ya. Ingat, ikuti SOP karena SOP itu dibuat ada maksud dan tujuannya ya. Maka pahami dan patuhi, insya Allah manfaatnya akan dapat kita rasakan secara maksimal. Oke, saya Ashari mewakili Teh Ambar dan tim Jurnal Astral undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.